akan bervariasi ini tarifnya. Ada yang 5%, 10%, 12%, 25% bahkan untuk baju, sepatu 30% ataupun tas ya. Jadi Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan Yika. Teman-teman yang di luar negeri yang mau pulang ke Indonesia, tentunya sudah tahu ya, kalau mau membawa pulang barang-barang bawaan ataupun oleh-oleh, itu ada aturannya dan juga batasan-batasannya. Seperti yang sudah aku bahas pada video-videoku yang sebelum-sebelumnya itu. Kemarin pas dapat undangan Zoom meeting dengan pihak bea cukai, nah ini ada perubahan lagi peraturan tentang barang bawaan bagi pelaku dari luar negeri, yaitu batasan membawa barang oleh-oleh ataupun barang bawaan penumpang seperti rokok, kemudian minuman beralkohol ataupun baju, sepatu, tas dan lain-lainnya itu. Nah, ini ada aturan terbaru lagi. Seperti apa sih aturannya saat ini? Simak sampai habis. Pada kesempatan hari ini saya dipercayakan untuk memaparkan tentang ketentuan impor dan ekspor barang bawaan penumpang. Sebelumnya saya ucap selamat pagi kepada semua, pada Pak Niko, pada undangan internal maupun eksternal ya, peserta eksternal. Semoga apa yang saya paparkan hari ini bisa membawa pencerahan ya, dan tentunya menambah wawasan juga nggak sekedar di situ aja, tapi ketika melaksanakan bisa dengan sepenuh hati nih. Soalnya agak-agak susah ya kalau kita secara psikologi memang agak susah kalau kita beli barang dari luar, udah heboh milih-milih di luar negeri, terus ketahan di bea cukai, itu rasanya kan gimana gitu ya. Tapi kalau kita sudah memahami ketentuannya dari awal gitu, ketika kita mau beli barang dari luar, kita udah menghitung juga, ini kira-kira saya akan mengeluarkan pajak berapa. Jadi sesuatu yang direncanakan akan jauh lebih siap kita gitu kalau harus membayar pajak ketika dibanding mendadak gitu ya, tahu kena pajak segini gitu. Itu ya awalnya, mudah-mudahan itu dulu yang bisa kita bisa menyamakan visi dan misi kita sebelum menyimak pemaparannya. Langsung aja ya. Karina bisa tolong di-share materinya? Oke, terima kasih. Ketentuan impor dan ekspor barang bawaan penumpang ini berdasarkan dengan PMK nomor 203 PMK 04 tahun 2017. Jadi dalam PMK ini ada 4 hal poin yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah mengenai definisi barang impor yang dibawa penumpang itu seperti apa gitu. Itu juga sering menjadi polemik ya di lapangan. Ini barang personal use atau non personal use, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Yang kedua itu tentang nilai pembebasan. Nilai pembebasan ini ada kenaikan yang dari PMK sebelumnya 199 itu sebesar 250 per USD, 250 USD per penumpang, dan ada akumulasi untuk keluarga. Sedangkan di PMK yang terbaru ini hanya dibatasi per orang aja, 500 USD per orang. Jadinya meningkat ya naiknya. Nah, yang ketiga itu tentang pemeriksaan. Bagaimana penjaluran gitu ya. Kenapa bisa di jalur merah, kenapa bisa di jalur hijau. Yang keempat tentang biaya masuk dan PDRI-nya. Ini yang poin pentingnya sebenarnya. Banyak orang yang penasaran dan nggak sabar mau tahu berapa sih pajaknya kalau saya beli barang seharga sekian gitu, pajaknya berapa, seperti itu ya. Kemudian kita langsung aja ke poin nomor 1, yaitu barang impor yang dibawa penumpang.
Barang impor yang dibawa penumpang itu seperti kita ketahui di PMK itu ada 2 kategori ya Bapak Ibu. Yang satu personal use, yang satu non personal use. Ditetapkan di PMK dijelaskan bahwa personal use itu semua barang yang dibawa oleh penumpang yang jumlah, jenis dan sifatnya wajar untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan. Kalau non personal use itu merupakan barang impor yang dibawa oleh penumpang selain barang pribadi. Jadi selain personal use dikategorikan sebagai non personal use gitu ya. Nah, ini bagaimana petugas di lapangan menilai itu barang sebagai personal use atau non personal use. Itu berdasarkan manajemen resiko yang dilakukan dengan profiling terhadap penumpang dan barang serta data importasinya. Gitu, seperti itu. Kemudian pembebasan. Di pembebasan ini ada 2 jenis pembebasan, yaitu pembebasan bea masuk dan pembebasan cukai. Untuk pembebasan bea masuk, dari 200 ada kenaikan dari 250 USD per orang menjadi 500 USD per orang. Namun sudah tidak berlaku lagi pembebasan untuk keluarga. Artinya bila Bapak Ibu beserta keluarganya membawa barang dari luar negeri lewat terminal dan itu dihitung membawa 250 USD itu bisa bebas langsung, atau 300 USD harga barangnya itu langsung bebas. Tapi tidak akumulasi, misalnya bawanya 600 USD. Karena saya bawa berdua jadi bebas dong 500-500, nggak bisa gitu. Jadi tetap di proses per orangnya, satu paspor itu 500 USD per orang. Kemudian yang selanjutnya adalah pembebasan cukai. Pembebasan cukai ini seperti Pak Niko katakan ya, kami masih mengikuti ketentuan dari PMK 203 ini, yaitu 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris atau produk hasil tembakau lainnya, dan atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Artinya kalau seorang penumpang membawa barang-barang ini bisa lewat dan tidak perlu membayar cukainya gitu. Nah, bagaimana kalau kasusnya lebih gitu membawanya? Misalnya bawa 3 botol minuman MMEA gitu, masing-masing 1 liter, jadi ada 3 liter. Nah, atas kelebihan barang-barang yang sesuai ketentuan kelebihan barang-barang tersebut langsung dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan. Jadi tidak ada saya bayar deh kelebihannya, itu nggak bisa gitu. Jadi sesuai ketentuan untuk kelebihannya langsung dimusnahkan seperti itu ya. Ini juga perlu dipahami bersama sebab ya itu tidak ada diskresi untuk masalah lartas gitu ya. Jadi dan itu akan langsung ditegah sebelum melewati daerah PBN, itu di daerah ketika X-ray gitu. Kemudian selanjutnya pemeriksaan. Sebelumnya apa penjelasan saya terlalu cepat apa sudah sesuai nih? Suka lupa kalau udah bicara suka kecepatan gitu. Mohon instruksinya aja ya kalau misalnya terlalu cepat menjelaskannya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan. Pemeriksaan ini menjadi atensi bagi bea cukai ketika barang-barang yang penumpang bawa itu, ibu atau bapak bawa, itu berupa barang dengan nilai pabean atau barang kena cukai yang melebihi batas pembebasan. Jadi kalau dia bukan barang kena cukai, nilainya di atas 500 USD gitu. Itu pasti menjadi atensi. Kemudian barang-barang yang tadi ya, yang barang kena cukai yang jumlahnya melebihi batasan yang tadi. Kemudian hewan dan ikan dan atau tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan atau tumbuhan. Kemudian membawa narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin,
senjata tajam, amunisi, bahan peledak, atau benda atau publikasi pornografi ini masuk ke barang-barang laras, larangan pembatasan. Kalau larangan dia otomatis tidak bisa masuk, tapi kalau pembatasan dia perlu izin dari kementerian atau lembaga terkait. Yang selanjutnya adalah pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit 100 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu. Jadi untuk pembawaan mata uang di atas, nilainya paling sedikit 100 juta atau lebih, itu perlu untuk melaporkan saja ke petugas ya. Jadi nanti akan diberikan formulir pelaporan falas dari petugas di terminal. Nah, ini juga yang sering menjadi modus penipuan kalau kita tidak paham ya. Kita menjadi banyak yang menjadi korban penipuan dengan alasan membawa ada temannya gitu membawa uang 100 juta atau lebih dan ditahan bea cukai. Jadi korbannya itu harus membayar senilai uang itu gitu karena kena pajak. Jadi untuk pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain itu tidak dikenakan pajak ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi cukup melaporkan saja. Dengan melaporkan itu ada bukti pelaporannya dan itu yang Bapak Ibu terima nanti formulirnya. Kami juga simpan kopiannya untuk kita arsip dan tidak ada pungutan pembayaran kecuali dalam hal penyelundupan uang ya itu beda lagi. Nanti akan ada denda yang apabila tidak melaporkan itu dianggap nanti tidak bisa akan mendapatkan denda gitu untuk kelebihannya seperti itu. Yang terakhir adalah barang non personal use. Untuk barang-barang yang tidak wajar jumlahnya untuk pemakaian pribadi itu pasti kena jalur merah untuk diperiksa fisik dan kemudian untuk dihitung per itemnya untuk dikenakan pajak bea masuk. Dan untuk barang-barang selain dari barang-barang yang kena jalur merah, itu akan masuk jalur hijau. Tapi sesuai ketentuan, apabila petugas mendapati kecurigaan atas penumpang yang sudah masuk jalur hijau, itu pun masih memungkinkan untuk masuk jalur merah. Jadi tidak serta-merta ketika masuk jalur hijau, ya saya kan nggak bawa barang-barang itu, kenapa harus diperiksa gitu. Ketika ada pertimbangan lain atau informasi lain yang petugas terima, itu bisa langsung dimasukkan ke jalur merah. Seperti itu ya. Kemudian ini yang terakhir ada untuk impor, ada tentang bea masuk dan PDRI. Untuk bea masuk sendiri, bea masuk dan PDRI ini dikenakan atas barang personal use yang nilainya melebihi batas pembebasan yaitu 500 USD per orang tadi, dan atas barang non personal use yaitu barang yang kita biasa bilang apa just tip gitu ya, barang dagangan itu kena diperhitungkan nilainya untuk ditetapkan bea masuk dan PDRI-nya. Untuk barang personal use, tarif bea masuknya ditetapkan flat 10% dari keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan penumpang yang dikurangi dengan UFOB USD 500. Jadi kalau bawa 700 barang dengan nilai 700, yang dihitung pajaknya berarti 200 gitu, 200 USD-nya. Nanti di kurskan ke Indonesia, kurs rupiah, baru dihitungkan 10% dari nilai pabeannya. Untuk PPN sendiri itu 10% dan PPh-nya sesuai dengan PMK 110. Jadi untuk PPh sendiri ada yang 10% dan ada yang 7,5% bila dengan NPWP ya. Kalau tidak ada NPWP dia 20% atau 15%. Seperti itu. Jadi kalau perhitungan PPN dan PPh itu dari nilai pabean ditambah bea masuknya.
10% dari nilai pabean ditambah biaya masuknya. Seperti itu. Kemudian yang non-personalius ini tarif biaya masuknya ditetapkan sesuai dengan tarif masing-masing barang berdasarkan BTKI tahun 2017. Jadi akan bervariasi tarifnya, ada yang 5%, 10%, 12%, 25% bahkan untuk baju, sepatu 30% ataupun tas ya. Jadi itu sesuai, memang jadi lebih mahal kalau untuk kategori barang-barang yang tarifnya pakai BTKI itu. Kemudian tidak mendapatkan pembebasan USD 500. Jadi berapapun nilainya, misalnya just tip kecil-kecilan aja gitu ya, misalnya Bu saya kan cuma nitipin beli bayar barang kurang dari 500 ya, tapi sudah masuk kategori just tip tetap tetap dipungut biaya masuknya gitu, karena tidak mendapatkan pembebasan. Yang lama itu 1 liter maksimal 1 penumpang, sekarang itu 2,250 liter per penumpang. Mungkin nanti mungkin nanti tidak disampaikan oleh narasumber, karena narasumber nanti akan concern dengan PMK 203 ya 2019 terkait dengan barang bawaan penumpang. Namun demikian mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan ketika sudah diundangkan itu dianggap mengetahui ya. Jadi mungkin catatannya itu saja. Nanti setelah tanggal 15 November terkait dengan barang minuman mengandung etil alkohol itu maksimal boleh di bawah 2,25 liter. Saya rasa itu yang bisa disampaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat kegiatan sosialisasi ini. Jadi aturan baru tentang perubahan barang bawaan penumpang dari luar negeri itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya teman-teman. Yang berbeda cuman untuk membawa minuman yang mengandung alkohol ataupun minuman yang beralkohol. Jadi teman-teman yang di luar negeri mau pulang ke Indonesia ini nanti bisa membawa minuman beralkohol sebanyak 2.250 ml atau 2 liter lebih 1/4 liter. Nah, jadi ini kenaikan 2 kali lipat dari aturan yang sebelumnya, yaitu cuma 1 liter aja. Nah, kemudian bagaimana dengan barang bawaan penumpang seperti sepatu, kemudian perhiasan ataupun yang lainnya? Nah, untuk hal itu akan aku bahas pada video yang selanjutnya. Karena kemarin itu videonya panjang banget, jadi aku ringkas yang penting-penting aja. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.